Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang grafik trigonometri. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah tahu terkait sudut-sudut istimewa pada trigonometri ya. Nah, bagian pertama yang akan kita bahas itu adalah persamaan trigonometri di mana ada Y sama dengan sin X. Lalu, kita tuh akan mencari atau menggambar grafik trigonometrinya. Sebelumnya, kita akan tampilkan nilai sudut istimewa pada sin sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ada derajatnya ya. 0 derajat, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, dan seterusnya. Sehingga sudutnya 360. Nah, kalau sudah, kita lihat bagian sin. Di sini ada setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian yang ini minus gitu ya. Tapi angkanya itu hanya ada setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan juga 1. Maka kita coba plotkan dalam grafik. Bagian bawah itu menunjukkan derajat, ya, ini sudutnya maksudnya, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Kemudian untuk sisi kirinya atau sisi Y, ini kan Y, ini adalah X ya. Untuk Y-nya kita plotkan. Kalau di sini itu adalah 0, di sininya dari angka setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, hingga 1, itu berarti yang paling kecil selain 0 itu mulai dari setengah. Kemudian naik lagi menjadi setengah akar 2. Naik lagi menjadi setengah akar 3. Dan paling maksimal yaitu nilainya 1. Kalau sudah seperti itu, mari kita plotkan. Misalkan nih, untuk sin yang nilainya 0, kita lihat. Sin 0 itu bernilai 0, berarti kasih titik di sini. Nah, kalau sudutnya 30, sinnya adalah setengah. Berarti di sini, kalau 60, berarti setengah akar 3. Kemudian kalau 91, berarti di sini. Kemudian kalau 120, setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3 berarti di sini. 150 itu adalah setengah. 180 adalah 0. Oke, kemudian itu baru bagian atas. Nah, sekarang kita coba buat bagian bawahnya. Mulai dari min setengah. Min setengah akar 2. Min setengah akar 3. Min 1. Nah, sekarang tadi 180 sudah, kita cek 210. 210 itu adalah min setengah. Berarti di sini. Kemudian 240 itu min setengah akar 3. Berarti di sini. Kalau 270 itu min 1. Kemudian untuk 300 min setengah akar 3. Kemudian 330 itu min setengah. Kemudian kalau 360 itu adalah 0. Nah, kita sudah dapat titik-titiknya. Selanjutnya kita akan hubungkan. Nah, seperti ini grafik yang di atas. Lalu yang ini membentuk grafik yang di bawah. Jadi, bentuk ini itu adalah grafik untuk fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kemudian dari gambar grafik tersebut, kita tahu nih di sini itu kan ada istilahnya titik puncak gitu ya.
atau nilai Y maksimum. Nilai Y maksimumnya bernilai berapa? Bernilai 1. Nah, nilai 1 ini biasanya untuk X sama dengan Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Jangan lupa Pi itu nilainya 180 derajat. Pi per 2 itu artinya 90. Dan K itu adalah kelipatan dari 2Pi atau 2 kali 180 yaitu 360. Jadi dia akan bernilai maksimum ketika 90 dan kelipatan dari 360. Sampai situ paham ya? Oke. Kemudian dari sini grafik ini juga menunjukkan bahwa yang pertama periode pada persamaan Y sama dengan sin X itu periodenya adalah 2Pi. Berarti 2 kali 180 atau 360. Nah, gelombang itu memiliki periode 1 putaran penuh. Artinya seperti itu. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. Jadi kalau kita lihat di sini, dari 0 sampai 360 itu mencakup satu gelombang. Ada satu puncak yang ini, dan ada satu lembah. Ya, maksudnya seperti itu. Atau kesimpulannya itu bisa dituliskan jarak terjadinya pengulangan. Ya intinya ada satu bukit atau puncak sama satu lembah itu jaraknya adalah 360 derajat. Nah, ini terbukti nih di sini. Sampai situ oke ya. Nah, kemudian kalau ini yang bagian bawah, tadi kan puncak yang Y max-nya ini ya. Kalau bagian bawah, Y minimum namanya, nilainya adalah min 1, di mana untuk nilai X itu adalah 3Pi per 2 ditambah kelipatan dari 2Pi. 3Pi, berarti nanti dihitung aja. 3 kali 180 dibagi 2, itu berapa? Harusnya nanti dapat 270 ya. Dan kelipatan dari 360. Kemudian amplitudo. Nah, kalian tahu amplitudo? Ya, kalau misalkan disuruh mencari amplitudo, biasanya simbolnya adalah A besar. Rumusnya itu adalah setengah dikali Y max dikurangi Y min. Yaitu setengah dikali 1 min. Y minnya berarti kan ini ya, min 1 ya, min 1. Maka nanti didapatkan 1. Jadi amplitudonya itu bernilai 1. Amplitudo itu memiliki informasi atau pengertian merupakan simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Kurang lebih seperti itu.